Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap kita masih dibawa lindungan Allah, masih dibawa kasih sayangnya, dan tetap diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Nah teman-teman, sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, yakni tentang iblis laknatullah beserta keturunannya, kali ini kita akan membahas satu setan lagi yang bernama A'war. Dalam hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinahannya, yang mana tidak memungkinkan dan pasti akan dilakukan oleh manusia, yakni dengan kedua matanya, dengan caranya melihat, dengan kedua telinganya dengan cara mendengar, dengan lisannya dengan cara berbicara, dengan kedua tangannya dengan cara menyentuh, dengan kedua kakinya dengan cara berjalan, dan dengan hatinya dengan cara berkeinginan atau berangan-angan. Dan semua itu kemudian ditindaklanjuti atau ditolak oleh kemaluan. Nah, setan A'war ini, teman-teman, adalah setan yang menggoda manusia untuk melakukan perzinahan. Dan setan A'war ini adalah setan zina. Dan zina ini, teman-teman, adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Dan dalam sebuah riwayat, ia disandingkan dengan dosa-dosa besar lainnya. Dalam Quran Surah Al-Isra, Allah telah menyinggung atau telah memberitahukan kepada kita semua untuk tidak mendekati zina, yakni pada surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ini janjinya Allah. Jadi Allah Azza wa Jalla telah mengingatkan kepada semua manusia melalui Al-Qur'annya, melalui kalamnya, untuk tidak mendekati zina. Namun disinilah letak kesalahan dari semua manusia. Ketika Allah memberikan satu perintah atau peringatan, ya tidak usah jauh-jauh. Kita lihat contoh di kehidupan sehari-hari saja. Ketika ada peraturan, pasti akan dilanggar oleh manusia yang penasaran. Nah, termasuk ayatnya Allah ini. Allah melarang untuk tidak mendekati zina. Tidak didekati memang, tapi dilakukan. Nah, ini adalah dosa sifat dasar dari manusia. Dilarang mendekati, malah dilakukan. Serupa dengan perintah atau larangan Allah untuk tidak mendekati sesuatu yang dibenci oleh Allah, dan manusia tetap akan melakukannya. Jadi ketika manusia dilarang akan sesuatu, pasti akan dilakukan. Allah melarang mendekati, malah dilakukan oleh manusia. Dan ini contoh dari bapak kita semua, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi ini sifat dasar manusia, teman-teman semua. Semakin dilarang, semakin dilakukan. Nah, tadi ayatnya Allah untuk tidak mendekati perbuatan zina malah dilakukan oleh manusia. Contohnya, nah anak muda zaman sekarang banyak sekali melakukan perbuatan dosa yang bernama pacaran ini. Dan mereka menganggap itu tidak berdosa. Meremehkan larangannya Allah SWT. Bahkan mereka menganggap ini tidak termasuk zina. Zina itu ketika kelamin laki-laki masuk pada perempuan. Hanya itu mereka anggap. Padahal hadisnya Nabi yang saya bacakan di Mukadimah, bahwa kedua mata dengan zina melihatnya, yakni melihat sesuatu yang dilarang. Makanya ada perintah dalam Islam, godul basor, menundukkan pandangan. Di zaman sekarang ini, teman-teman, sulit sekali untuk menundukkan pandangan. Ketika saya, teman-teman semua, anak-anak kita, ketika membuka handphone, laptop, dan lain sebagainya, browsing ke internet, meskipun itu tidak dicari, akan muncul.
baik itu iklan, baik itu postingan orang lain dan lain sebagainya, sehingga mata ini tanpa sengaja melakukan perzinahannya. Telinga dengan cara mendengar, mungkin dari teman-teman yang lain yang berbicara, teman-teman. Makanya kita pilih teman-teman yang soleh dan soleha, agar tidak ada yang membicarakan tentang kata-kata kotor, kata-kata buruk, dan lain sebagainya. Lalu dengan lisan, dengan dia berbicara, yakni dengan mengumpat, dengan berbicara yang tidak baik dan lain sebagainya. Lalu dengan tangannya dia menyentuh yang bukan mahramnya. Ya, kita lihat sekarang bagaimana anak muda menyalin anak muda lainnya dan menganggap itu tidak berdosa. Padahal hadis Nabi jelas, ditusuk dari api yang panas pada tangan salah seorang di antara kalian itu lebih baik daripada yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Lalu kedua kakinya dengan cara melangkah, mungkin melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, mendatangi tempat prostitusi dan lain sebagainya. Lalu dengan hatinya, ia mungkin merindukan, ini banyak anak muda ini, merindukan yang bukan yang halal baginya. Ya berangan-angan, kalau dia jadi istriku, kalau dia jadi suamiku. Nah ini termasuk juga yang mengidolakan artis-artis itu. Ya mohon maaf ini semua teman-teman, ya mungkin artis-artis lain itu yang di luar sana yang saya contohkan seperti K-popers. Mohon maaf ini kepada K-popers semua, mungkin ada salah seorang di antara fans yang sampai menghayal kalau dia jadi suamiku, kalau dia jadi istriku. Nah ini semua dosa teman-teman, termasuk zina. Dan kemudian zina ini dilakukan oleh kemaluan, sesuai dengan hadisnya Nabi. Jadi setan awar itu tidak langsung meminta manusia itu bilang, hai kamu manusia lakukanlah zina. Tidak seperti itu teman-teman. Tapi ia akan menggoda manusia dengan cara yang halus sekali. Tidak langsung pada tujuannya, tapi dengan perlahan. Itu loh, cantik di sana. Coba aja kenalan. Kan nggak apa-apa, cuma kenalan. Jadi sudah kenalan, awar akan membisikkan lagi. Coba minta konselnya. Siapa tahu bisa sharing ilmu, siapa tahu bisa ini. Setelah chatan, teleponan, awar akan menggoda lagi. Coba ini. Akhirnya jadi pacaran. Ketika pacaran, akhirnya ketemuan. Ketika ketemuan, awar akan menggoda untuk melakukan perzinahan. Nah ini jadi awar itu perlahan-lahan godaannya, bukan langsung menggoda manusia untuk melakukan perzinahan. Jadi hati-hati teman-teman. Pacaran saya katakan adalah jalan bagi setan untuk menggoda manusia melaksanakan perzinahan. Kata Nabi, saya tidak dapat solusi lain di antara dua orang yang saling mencintai kecuali menikah. Dan pemuda yang tidak bisa atau belum mampu untuk menikah, maka disarankan oleh Nabi untuk berpuasa. Nah ini teman-teman, beratnya dosa perzinahan ini, bahkan anak muda yang melakukan perzinahan sebelum menikah, maka ia akan dicambuk 100 kali di depan umum, ditontonin. Apakah tidak malu? Dan ketika sudah menikah melakukan perzinahan, maka ia dirajam, ditanam sampai ke tanah, dilemparin sama batu sampai dia mati. Jadi dosa zina ini sangat besar teman-teman. Maka saran saya, nasihat saya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla untuk terus memelihara kesucian diri, kehormatan diri, untuk tidak tergoda pada hasutan si A'war ini. Pacaran yang dilakukan anak muda ini kemudian mereka membalutnya, membaguskannya, dan ini tentu saja dibantu oleh A'war, si setan zina ini, dengan kata pacaran secara islami, pacaran syar'i, dan lain sebagainya. Kami tidak bersentuhan kok, kami tidak berciuman kok, kami tidak ini kok, dan lain sebagainya. Kami pacaran sehat. Nah ini semua adalah godanya si A'war yang membalut semua perbuatan buruk itu dan membuat manusia merasa bahwa ini adalah perbuatan yang baik. Dan tanpa mereka sadari bahwa hadisnya Nabi mengatakan ketika zina merajalela, maka Allah akan turunkan wabah taun dan penyakit yang tidak ada obatnya, dan penyakit
yang belum ada sebelumnya. Kita lihat sekarang ini teman-teman, kita di masa pandemi. Anggap saja bahwa ini adalah azab Allah. Kan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, HIV AIDS. Belum pernah ada sebelumnya. Di zamannya Nabi nggak ada. Karena maraknya perzinahan, maka Allah turunkan penyakit yang nggak ada obatnya. HIV AIDS ini. Dan banyak ulama yang setuju bahwa HIV AIDS ini adalah azab dari Allah untuk orang-orang yang berzina. Nih teman-teman semua, saran saya dan nasihat saya lagi, mari kita sucikan diri, mari kita memelihara kehormatan diri, kita berlindung kepada Allah SWT dari semua godaan setan yang terkutuk. Nah teman-teman, hal-hal yang bisa menyebabkan kita melakukan perzinahan adalah iktilat yang pertama, yakni campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya kita lihat anak muda sekarang di kota-kota metropolitan banyak suka dugem dan lain sebagainya, itu campur baur, iktilat namanya. Yang kedua, khalwat, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Nah ini yang paling gampang digoda sama setan. Gelap-gelapan, goncengan berdua, dan lain sebagainya. Tidak merasa bahwa Allah itu melihat. Lalu yang ketiga, tabaruj, yakni perhiasan, dandanan, parfum yang berlebihan, dan lain sebagainya. Yang ketika perempuan itu keluar, maka setan mendandaninya dengan sangat cantik sehingga menimbulkan syahwat bagi laki-laki. Dan yang keempat ada namanya kutwa, melangkahkan kaki. Tadi sama dengan hadisnya Nabi, yakni melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan dosa zina. Selanjutnya ada atamani dan an-nazar, yakni menghayal dan dengan cara melihat. Ya mungkin HP-nya anak muda browsing tanpa sengaja melihat, akhirnya mencari hal-hal yang berbau zina, menghayal, akhirnya melakukan, mohon maaf, onani dan lain sebagainya, termasuk semuanya perbuatan zina. Lalu ada asamu, mendengar, yakni mendengarkan kata-kata yang tidak baik. Lalu ada al-kalam al-fahisi, yakni percakapan kotor, mengumpat dan lain sebagainya yang dilihat dari hal-hal itu. Ya kita tahu sendiri teman-teman, banyaknya anak muda yang bermain game sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Lalu ada al-kubla, yakni bersentuhan antara lawan jenis yang bukan mahram. Lalu ada al-jams. Nah ini menurut Ibnu Katsir, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah An-Nisa, adalah sama dengan dosa berjima dengan istri, yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Lalu yang terakhir, perempuan yang berpergian sendiri tanpa ditemani mahram. Tapi ini kemudian ada perbedaan pendapat di antara para ulama ya. Nah ini adalah hal-hal yang bisa mendatangkan zina teman-teman. Ya kita berlindung kepada Allah SWT untuk menjauhkan awar dan setan-setan yang lainnya dari diri kita. Nah ini saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akan bertemu di pembahasan setan yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.